warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor 10 Frontier, kelompok 56 Sputnik. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai membangun relasi di dalam dunia perkuliahan bagaimana. Itu kita mau memperkenalkan diri. Dari aku dulu paling. Nama aku Gian Rahmat Permana, aku dari Prodi Teknik Komputer. Aku Radwa Salsabil Hidayat dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Muhammad Tegar Nistama Putra dari Prodi Teknik Komputer. Nama saya Feral Kenzi dari Teknik Komputer Angkatan 2024. Jadi yang di sebelah saya ini adalah Kang siapa Kang tadi Kang? Feral. Jadi Kang Feral ini sebagai narasumber untuk membahas sebuah topik membangun relasi kayak gitu. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Di sini kita mau nanya-nanya seputar membangun relasi nih. Menurut Akang, gimana sih cara menghadapi lingkungan baru di dunia perkuliahan ini? Kalau dari aku sendiri karena sebagai perantau juga, jadi kan kesini di kota baru, terus di lingkungan yang baru. Nah kalau dari aku sendiri mungkin cara hidup menjadi perantau dan beradaptasi dengan lingkungan kampus itu ya sebenarnya pertama mah dibiasain aja, karena makin lama kan jalannya juga waktunya juga makin lama makin kita bisa beradaptasi sama lingkungan, karena manusia kan memang makhluk beradaptasi gitu sama lingkungannya, sosialnya. Nah terus juga biar abis itu juga kalau misalnya di kampus tuh ya kadang kan yang kita pikirkan kayak wah ya ntar gimana nih, bingung nih kalau misalnya kehidupannya begini, ntar dosennya gimana, tapi sebenarnya itu mah ya pikiran awal-awalnya aja, karena ya sebenarnya agak beda juga kalau sama lingkungan sekolah. Jadi ya emang paling bener sih dibiasain aja, sesuai let it flow like water gitu kan, mengalir seperti air. Nah habis itu juga ya kalau kalau aku juga sebagai perantau pastinya pertama kali kesini mah ya nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Jadi kalau gitu mungkin di cara kita biar bisa beradaptasi sama lingkungan ini juga nyari teman gitu. Ya pas banget momennya kayak pas lagi gini nih, lagi bikin tugas sama kelompoknya atau bagaimana gitu, kita bisa kenalan. Jadi sama-sama beradaptasi bareng, apalagi kalau misalnya sama-sama perantauan gitu, jadi sama-sama relate gitu kan. Iya, sama relate, sama ngerasain, dan bisa kayak sharing-sharing gimana gitu, terus ngobrol terkait ya apa sih yang pernah dilaluin gitu kan pas sekolah atau gimana gitu. Jadi itu sih itu lumayan bisa bikin kita gampang beradaptasi juga sih sama lingkungan. Ya mungkin itu aja dulu kali ya. Nah Kang, kalau kan selain menghadapi perkuliahan itu kayak gimana, lingkungan kayak gimana ya. Terus kalau misalnya kayak ngejaga hubungan temen, dosen kayak gitu-gitu gimana Kang? Di dalam dunia perkuliahan, dalam hal relasi kayak gitu Kang. Kalau terkait cara menjaga hubungan sama temen atau sama siapapun ya, ya itu mah eh, kayak bener sih, let it flow aja, kayak air mengalir aja, karena kan selama perkuliahan ini kita juga pasti masih bakal bareng-bareng sama teman-teman gitu kan, apalagi kalau misalnya kalian sekelas gitu pasti hampir tiap hari ketemu terus, jadi bisa lah menjalin dan menjaga hubungannya itu. Dan juga jangan lupa juga kalau misalnya di awal-awal itu juga manfaatin waktu pas lagi ada momen-momen ospek kayak gini, karena kan itu kelompok-kelompoknya masih campur, jadi kita bisa kenal sama siapa-siapa aja juga, sama prodi lain juga. selain itu juga selain itu juga kalau menjalin hubungan sama dosen sih sebenarnya kita juga bisa menjadi aktif juga di kelas, karena kalau misalnya aktif di kelas kan pasti dosennya notice gitu kita siapa, atau ya pokoknya bisa lah di menjalin hubungan sama dosen. Dan juga kalau misalnya buat ngobrol sama dosen itu
kita bisa menggunakan waktu kesempatan di pas ada maksudnya pas di dalam kelas gitu, kalau misalnya udah selesai matkulnya di sebelum kita pulang kita juga bisa ngobrol-ngobrol santai, bukan santai sih, nggak yang nyantai banget, tapi Diskusi. ya diskusi ya kayak tadi gitu, tapi ya jangan yang privat personal banget lah. Terus juga kalau misalnya buat ngechat dosen mah ya biasalah, tau lah ya kan ada etikanya juga. Terus juga biar kalau misalnya nanti suatu saat kita suatu saat kalian beda kelas atau udah lulus gitu, biar hubungan komunikasi atau pertemanannya masih sekiranya terjaga gitu, ada relasinya. Ya, kita mungkin bisa aja manfaatin kayak media sosial gitu kan, media sosial Instagram atau gimana gitu. Nah, di situ mah kalau misalnya ada temen yang kayak ngepost gimana atau gitu, kita bisa komen atau di like, biar mereka juga notice kalau kita apa namanya, kita tahu dia tuh ada, jadi sama-sama. Jadi Masih ada interaksi. Masih ada interaksi. menjaga inilah silaturahmi. Iya. Dan ya kalau kalian sendiri gimana menurut kalian biar bisa terjaga gitu relasinya atau hubungannya? Tadi kalian. Kalau dari aku sendiri sih ya, kalau misalnya lagi ketemu gitu gening, itu kita saling sapa gitu. Terus kalau misalnya ngerasa sekiranya aduh butuh temen yang ini nih gitu gening, jangan ragu buat ngehubungin gitu gening, buat minta bantuannya. Udah terjawab sih. Gimana? Udah jawab itu. Oke. Oh ya nih Kang, kan tadi sempat ngobrol sebentar. Nah, Kakang katanya juga mengikuti UKM kan. Nah, kalau boleh tahu UKM apa ya Kang? Aku sendiri ikut UKM Dapur Seni Biru yang di bidang seni rupa. Nah, itu apa? Ada apa Kang? Seberapa besar peran organisasi atau komunitas kampus dalam memperluas jaringan profesional di ke depan? Oke, jadi kalau misalnya karena aku sendiri ikut UKM yang notabene bisa dimasukin sama semua angkatan, semua prodi juga. Di situ juga kita bisa manfaatin banget tuh jalin relasi atau gimana nya. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri di UKM Seni Rupa ini ya kan pertama-tama kan kita juga ada kaderisasi juga buat UKM. Nah, di situ pasti ada kelompok-kelompok lagi, kelompok baru nih yang benar-benar ya ntar kita juga kan lama-lama pas di kelompok itu juga kita bakal kerja kelompok atau bikin ngapa-ngapain gitu, dan itu juga bakal berpengaruh banget sih buat kenalan sama teman atau sama ya sama lingkungannya, sama kating-katingnya juga. Jadi bisa kenal. Iya, benar. Nah, terus juga kalau misalnya di aku sendiri kan di Dapur Seni Biru itu ada namanya larut atau latihan rutin biasanya. Di latihan rutin ini di seni rupa khususnya pasti kita bakal apa ya, kayak melakukan aktivitas seni rupa gitu lah bareng-bareng. Nah, di situ juga kita bisa tukeran ide sama teman-teman, sama apa siapapun yang bisa kita, ya pokoknya yang bisa kita itulah, biar bisa membangun koneksi relasi juga. Terus juga apa tadi bertanya? Jadi ya menurut aku kalau misalnya join komunitas kayak UKM atau organisasi-organisasi itu emang berpengaruh banget sih. Terus juga dari pengalaman teman aku yang ikut organisasi, mereka juga punya lah relasi yang baik banget sama cutting, sama teman-teman lainnya gitu. Jadi bakal tentu sangat-sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya dari Akang atau Teteh sendiri, apa ada itu juga pengalaman yang serupa yang bikin koneksi gitu dari organisasi atau gimana gitu? Kalau aku belum pernah ikut organisasi sih, pengen nyoba sih. Boleh. Boleh. Kalau dari aku sendiri ada siap pengalaman berorganisasi. Waktu aku SMA kan aku ikut ekstrakurikuler jurnalistik ya. Jadi aku tuh kayak sering liputan. Nah, di situ tuh aku emang alhamdulillah gitu kan jadi punya beberapa teman baru dari beda-beda kelas, beda-beda jurusan gitu gini. Terus menambah teman juga gitu gini.
Terus kalau misalnya ada informasi yang nggak kita tahu, kita teh suka bisa tahu dari temen yang lain gitu. Itu ada. Dulu pernah masuk ke ekskul ya, bukan kayak organisasi OSIS gitu. Lebih ke arah ekskul band dulu. Di ekskul band itu juga ya mempelajari sini musik dan lain-lain, tapi juga membangun apa koneksi atau relasi yang sangat luas gitu, yang berdampak sampai dikenal sampai satu sekolah. Itu aja sih. Oke, mantap. Oh, berarti tadi tetenya nih mau join plus 5 pasti. Iya. UKM. Oke. Oke. Oke, gitu. Oke, selanjutnya. Baik Kang, terima kasih banyak atas saran dari Akang terkait tentang membangun relasi. Baik, mungkin sekian untuk podcast Kali ini mengenai membangun relasi kayak gitu. Terima kasih sama Kang Vero yang udah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah mempercayai aku sebagai narasumber di sini. Semoga ospeknya lancar dan cuttingnya baik-baik. Makasih. Amin. Terima kasih Kang. Mungkin segitu aja cukup dari podcast kali ini mengenai membahas apa? Membangun relasi di dalam dunia perkuliahan. Terima kasih yang udah menonton video ini. Kami dari Sektor 10 Frontier, kelompok 56, Sputnik, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.